Halo teman-teman, perkenalkan saya Fajri selaku instruktur pada mata kuliah ini akan menyampaikan tutorial latihan 5 soal nomor 1 terkait shutdown point decision. Soal ini saya ambil dari UTS tahun 2024, bisa Anda gunakan untuk proses pembelajaran. Diberikan Sotran total cost is equal to the 0,5 Q kuadrat plus 10 Q plus 5, di mana STC merupakan biaya total dalam jangka pendek. Perusahaan itu sebetulnya menyewa ruko yang kemudian saat kerugian ekonomi yang diteritanya, maka dia tidak ada tertanggungan lain. Untuk itu, tentukan besaran output key yang menyebabkan perusahaan berada pada shutdown point pada kondisi tersebut. Baik, jadi Anda ingat ya bahwasanya shutdown point decision itu ada dua kriteria yang secara diperluas gitu ya. Oke, yaitu yang pertama shutdown point decision itu ada dua ya kan. Eh, avoidable cost-nya ya. Avoidable cost-nya adalah variable cost dan avoidable sorry ya fixed cost gitu ya, dan avoidable cost-nya adalah variable cost. Jadi biaya yang tidak dapat dihindari adalah biaya variabel dan biaya yang tidak dihindari adalah biaya tetap. Jika yang tidak dapat dihindari adalah biaya tetap, maka penentuan shutdown point-nya adalah P sama dengan AC ya. P bisa disubstitusi dengan MC sama dengan AC seperti ini. Jadi inilah kriteria. Tapi kalau misalnya kondisi pasar, nah itu ya. Jadi ini market, ya kan? Kalau ini berarti kriteria, gitu ya. Jadi kita sudah punya istilahnya apa ya, standar minimum yang harus kita tentukan supaya kita terhindar dari shutdown point. Nah, untuk shutdown point sendiri kita harus melalui yang namanya laba kurang dari 0. Jadi kalau labanya kurang dari 0 maka shutdown point itu harus kita evaluasi. Jadi ini mungkin. Tapi kalau labanya masih positif ya saya pikir avoidable cost in fixed cost nggak akan terlalu diperhatikan gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya avoidable cost-nya adalah variable cost gitu ya, maka penentuannya adalah P sama dengan VC dan MC akan sama dengan OVC. Jadi ya, ini untuk marketnya, ini untuk kriteria gitu ya. Jadi saya kasih kredit gini ya, biar tahu ya kriteria sama bukan gini ya. Oke, sekarang dia sebetulnya menyewa ruko gitu kan. Ya, jadi sebetulnya avoidable cost-nya itu ada di dua belah pihak kan, sebetulnya ada di ruko sendiri sebagai capital gitu ya, capital, kemudian labor-nya mungkin variable cost kan gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya Anda ubah ke dalam fungsi langsung gitu ya, direct function total cost, maka ruko ini sebenarnya fixed cost gitu. Berarti artinya avoidable in fixed cost gitu ya. Nah, berarti kalau begitu penentuannya adalah eh, penentuannya itu adalah P sama dengan A AC seperti ini atau MC sama dengan AC. Gitu ya teman-teman ya. Nah, MC sama dengan AC berarti kita tentukan dulu MC-nya. Berarti di sini MC itu sama dengan uh, di ini ya, DTC per DG gitu ya. Berarti MC-nya itu tidak lain adalah, mari kita cek dulu MC-nya berapa ini. 0,5 berarti Q kuadrat gitu ya. Ini berarti Q kuadrat menjadi Q saja plus 10. Ini ya teman-teman ya, ini MC-nya. Nah, bagaimana dengan AC-nya? AC adalah TC per Q. Nah, berarti AC-nya adalah 0,5 Q kuadrat ditambah 10 Q ditambah 5 dibagi dengan
Oke, maka AC-nya adalah 0,5 Ki plus 10 plus 5 per Ki. Selanjutnya kita bisa coba kalikan ini, masukkan sorry buat dikalikan MC sama dengan AC. Nah, berarti 10 Q plus 10 sama dengan 0,5 Q plus 10 plus ini 5 ya bukan Q ya. 5 per Q. Ya, semua kita kalikan dengan Q maka Q kuadrat plus 10 Q sama dengan 0,5 Q kuadrat plus 10 Q plus 5. Ya, coret sorry coret coret. Nah, ini berarti tinggal ke sini. 0,5 berarti Q kuadrat dikurangi 0,5 Q kuadrat. 5-nya pindah ke sini aja ya sekalian ya, sama dengan 0. Seperti ini ya. 0,5 berarti 0,5 Q kuadrat. Jadi ini min 5 sama dengan 0. Mari kita keluarkan unsur 0,5-nya ke sini. Jadi 0,5 itu kalau kita keluarkan kan berarti berapa ya? Berapa kalau 5 per 10 ya ini ya. 5 per 10 Q kuadrat min 5 sama dengan 0. Kita mau keluarkan 5 per 10-nya aja. Berarti 5 per 10 kita keluarkan Q kuadrat. Berarti ini sekarang keluar 5. Berarti tinggal berapa? Berarti tinggal 10 ya. Min 10 sama dengan 0. Oke, yang ini bisa kita hapus. Berarti sekarang tinggal punya Q kuadrat min 10 sama dengan 0. Berarti Q min akar 10. Pemfaktorannya ini ya. Kalau A kuadrat min B kuadrat berarti A min B sama A plus B. Oke ya. Q plus akar 10 sama dengan 0. Berarti Q-nya sama dengan akar 10 atau Q-nya sama dengan min akar 10. Jadi ini yang membuat dia shutdown point. Pada saat Q-nya sama dengan akar 10. Begitu ya teman-teman ya kira-kira untuk soal ini. Saya pikir Anda bisa memahami secara aktual. Terima kasih.